Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ardillah, mahasiswa aktif program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana bisnis dengan judul Kopi Sejuta Jiwa, di mana industri minuman kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan munculnya berbagai merek kopi kekinian yang menyasar generasi muda sebagai konsumen utama gaya hidup modern. Tren Grab and Go, preferensi masyarakat terhadap kopi lokal mendorong lahirnya inovasi dalam penyajian dan pemasaran kopi. Berdasarkan hal itu, bagaimana kita merancang konsep bisnis kopi yang menarik dan terjangkau tergantung pada kebutuhan pasar perkotaan saat ini. Apa strategi yang tepat untuk membangun merek kopi lokal baru untuk memungkinkan kita bersaing di Indonesia untuk industri minuman modern? Tujuan bisnis ini mendirikan usaha kopi dengan konsep Grab and Go dan mobil cart yang efisien dan fleksibel, menyediakan minuman kopi yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong semua kalangan, mengembangkan sistem kemitraan yang memungkinkan masyarakat menjadi mitra usaha tanpa beban besar. Terus, membangun brand yang kuat melalui strategi pemasaran digital. Yang terakhir, berkontribusi pada pemberdayaan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Jadi, tujuan bisnis ini untuk memberdayakan UMKM serta menciptakan lapangan kerja bagi yang baru di sektor ekonomi kreatif. Manfaat dari bisnis ini antara lain bermanfaat terhadap pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Contohnya, bagi pelaku usaha mendapatkan peluang bisnis dengan model operasional yang sudah terbukti. Terus return and investment atau ROI cepat dengan risiko relatif rendah. Terus menikmati produk kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Itu manfaat bagi konsumen. Terus mendapatkan variasi rasa yang menggambarkan kekayaan rasa lokal Indonesia. Terus manfaat bagi masyarakat umum antara lain membuka peluang kerja bagi masyarakat pada umumnya, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan petani dan UMKM pemasok. Selanjutnya gambaran umum bisnis, di mana bisnis ini diran- dibentuk dengan nama Kopi Sejuta Rasa. Bentuk usahanya seperti jual kopi keliling dengan visi mewujudkan brand kopi lokal yang menyatukan cita rasa yang khas kopi Indonesia dan menghadirkan pengalaman kopi berkualitas yang terjangkau untuk semua kalangan di seluruh Indonesia. Bisnis ini mempunyai misi menyediakan minuman kopi yang inovatif dengan cita rasa khas Indonesia dan harga yang ramah di kantong. Yang kedua, mengembangkan jaringan usaha berbasis kemitraan yang inklusif dan terjangkau untuk mendorong pertumbuhan wirausaha mikro dan UMKM. Yang ketiga, menghadirkan pelayanan yang cepat, konsisten, dan ramah melalui konsep Grab and Go dan mobil coffee car. Selanjutnya, roadmap bisnis ini road- tahun 2025 sampai 2027, di mana pada tahun 2025 Kopi Sejuta Jiwa ini fokus untuk membangun fondasi dan peluncuran, di mana fokusnya pendirian, branding, dan validasi pasar, di mana melakukan registrasi legalitas usaha, pembuatan badan hukum atau PT atau CV, terus riset pasar, survei lokasi, dan uji menu kopi, peluncuran outlet pertama menggunakan konsep Grab and Go. Selanjutnya memulai branding di media sosial, contohnya hashtag Kopi Sejuta Jiwa ID. Terus kolaborasi awal dengan UMKM lokal dan barista muda
Selanjutnya mulai program kemitraan waralaba, rilis gerobak kopi keliling pertama dengan nama Sejuta Kart. Nah, optim optimal selanjutnya optimalkan sistem supply chain bahan baku dari petani lokal. Nah, pada tahun 2026 atau bisa disebut tahun yang kedua bagi kopi sejuta jiwa, di mana fokusnya itu ekspansi dan konsolidasi yang berfokus pertumbuhan cepat, standarisasi, dan ekspansi kota besar. Di mana yang akan dilakukan yaitu ekspansi ke kota besar seperti Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, dan Jakarta, dan kota lain-lain. Selanjutnya target total 50 outlet atau gabung atau 50 50 karyawan. Selanjutnya peluncuran produk baru di mana pada tahun 2026 ini Kopi Janji Kopi Sejuta Jiwa ini akan banyak meluncurkan produk-produk baru yang khas Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2027 yaitu di mana pada tahun yang ketiga ini di mana memfokuskan di penguatan brand. Fokusnya di dominasi pasar regional, inovasi, dan skala nasional. Di mana yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan figur publik atau influencer besar, terus peluncuran aplikasi mobile, kopi sejuta rasa untuk pre-order, loyalty point, dan delivery. Selanjutnya ikut serta di pameran kopi dan UMKM nasional. Dan terakhir, target capai 250 titik penjualan, di mana pada tahun ketiga ini Kopi sejuta jiwa, sejuta rasa, fokus mempunyai target di mana mencapai 250 titik untuk penjualan. Di mana? Nah, untuk lokasi awal itu di Jalan Melati nomor 14, Kelurahan Ramawangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya deskripsi produk atau jasa. Kopi sejuta rasa menyediakan kopi dengan rasa kopi susu, gula aren, kopi susu karamel, kopi susu hazelnut, kopi susu vanila, kopi susu coklat, matcha latte, red velvet latte, dan taro latte. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Di mana kopi sejuta jiwa ini memiliki target pasar antara lain usia antara 17 tahun sampai 35 tahun. Profesi yang berprofesi mahasiswa, pekerja kantoran, pelajar, ojek online, dan masyarakat pada umumnya. Target pasarnya yaitu kelas ekonomi, menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Jadi, masyarakat yang menengah ke bawah bisa merasakan kopi yang khas Indonesia. yang yang dimana lokasi untuk target pasar ini perkotaan, terus kawasan perkantoran, kawasan kampus, stasiun, dan area padat aktivitas lainnya. Di mana target pasar selanjutnya yaitu suka nongkrong tapi tetap hemat dan aktif di media sosial, peduli dengan produk lokal dan berkelanjutan, dan terakhir cenderung inklusif dalam berbelanja minuman kekinian. Selanjutnya, strategi pemasaran kopi sejuta rasa. Yang pertama, strategi produk atau produk strategi, di mana menu yang simple dan kekinian fokus pada minuman favorit anak muda seperti es kopi gula aren, terus es coklat susu, es kopi latte, signature, terus non kopi seperti red velvet, matcha, dan taro. Kemasan, strategi selanjutnya yaitu berada di kemasan, di mana Kop es di mana kopi sejuta rasa ini menggunakan kemasan cup bening ukuran 12 dan 16, branding stiker logo modern, terus tutup cup sealed untuk kemudahan delivery dan higienis. Selanjutnya quality control, terus rasa konsisten meskipun boot kecil, bahan tetap premium. Selanjutnya dari strategi harga atau pricing strategi. Harga terjangkau untuk segmen mahasiswa dan pekerja muda. Rentan rentan harga produk
kopi sejuta rasa ini antara 10.000 sampai 18.000, di mana strateginya itu ada paket hemat. Contohnya, di mana ada buy two get one di jam sepi untuk menarik konsumen agar membeli produk kopi sejuta rasa. Selanjutnya ada member card atau stamp card, di mana konsumen diajak untuk menjadi member kopi sejuta jiwa dengan diberikan seperti kartu member. Setiap pembelian minuman di kopi sejuta jiwa diberikan stempel, dan ketika kartu tersebut telah penuh, maka pelanggan diberikan bonus 2 cup minuman kopi sejuta jiwa. Itulah target, itulah strategi di strategi harga. Selanjutnya kita masuk ke strategi lokasi, di mana strategi lokasi atau place strategi, di mana tempat strategis, depan kampus, stasiun, perkantoran, pasar modern, dan minimarket, booth portable mudah dipindahkan jika trafik rendah. Nah, tempat tersebut ialah tempat yang dilokasikan untuk kopi sejuta rasa, di mana booth portable lebih mudah dipindahkan jika traffic rendah. Ekspansi gerobak bisa disebar di beberapa titik padat. Satu area 2 sampai 3 titik. Nah, yang keempat strategi promosi atau promotion strategi, di mana ada dua dua pembahasan. Yang pertama promosi online, yang kedua promosi offline. Promosi online di antara lain itu aktif di media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan mempros aktif dengan konten proses pembuatan kopi, launching menu baru, promo harian atau mingguan, terus video lifestyle pelanggan nongkrong, terus iklan Instagram Ads, terus kolaborasi dengan food vlogger lokal atau micro influencer. Nah, selanjutnya promosi offline, di mana banner di booth promo promo es kopi gula aren. Contohnya, promo es kopi gula aren Rp 10.000. Terus selanjut yang kedua, pasang roll up banner di depan minimarket atau pagar kampus atau titik-titik yang sekiranya banyak berlalu lalang masyarakat pada umumnya, agar masyarakat bisa tahu kepada kopi sejuta rasa. Selanjutnya strategi branding atau brand strategi. Nama kopi sejuta jiwa mencerminkan banyak varian, memanfaatkan sebagai Nah, nama kopi sejuta rasa mencerminkan banyak varian. Nah, dengan ini memanfaatkan agar bisa menjadi keunggulan dari kompetitor-kompetitor lainnya. Terus logo modern dan minimalis, cocok untuk cup, banner, dan media sosial. Slogan setiap rasa ada cerita. Dari slogan ini ada unsur emosional dan mudah diingat. Selanjutnya analisis kompetitor. Ada 2 macam kompetitor yang ada jika bisnis kopi sejuta jiwa ini dibangun. Contoh kompetitornya antara lain kompetitor langsung, contohnya kopi kenangan, terus for coffee, terus kopi lain hati, terus janji jiwa. Itu adalah kompetitor langsung dari kopi sejuta rasa. Selanjutnya kompetitor tidak langsung. Contohnya kedai kopi lokal atau warkop. Terus minum franchise minuman lain, contoh teh poci dan produk lain-lain. Selanjutnya Selanjutnya masuk ke rencana operasional, di mana proses produksi alur layanan. Proses produksi kopi sejuta rasa adalah kopi dibuat di tempat produksi dan dikemas dengan cup dan didistribusikan oleh karyawan dengan gerobak kopi ke konsumen pada umumnya. Alur layanannya, karyawan berkeliling dengan gerobak kopi ke tempat yang strategis untuk menjual kopi sejuta rasa terhadap konsumennya. Selanjutnya, kebutuhan bahan baku atau alat, di mana kebutuhan dari bisnis kopi sejuta rasa ini antara lain gelas plastik dan penutup, terus gerobak untuk penjualan, biji kopi, serbuk maca taro, dan lain-lain, terus
gula aren, es batu, air, gula, mesin espresso untuk menyeduh kopi espresso, terus grinder kopi untuk penggilingan biji kopi, terus mesin mesin sealer cup untuk menyegel gelas plastik, selanjutnya dispenser air panas dan dingin untuk campuran minuman dingin dan panas, terus blender untuk membuat menu seperti kopi susu blend, terus varian es blend. Yang terakhir, cooler, freezer atau kulkas untuk menyimpan susu, es, batu, terus topping dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya untuk lokasi dan fasilitas. Lokasi operasional dari Kopi Sejuta Rasa adalah tempat keramaian seperti depan kampus, depan perkantoran, pinggir jalan, stasiun, dan lain-lain. Jadwal operasionalnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Selanjutnya kita masuk ke rencana keuangan. Estimasi biaya awal. Biaya operasional dan pemasaran awal Kopi Sejuta Rasa itu bertotal sampai 38.345 juta untuk biaya awal. Terus sumber modalnya rencananya mencari investor atau rekan usaha agar bisa menyuplai modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini. Maka dari itu, Kopi Janji Jiwa ini mencari rekan usaha agar bisa menyuplai modal awal yang 38 juta tadi. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, rencana bisnis Kopi Sejuta Rasa ini hadir sebagai solusi inovatif dan menjawab tren konsumsi kopi di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya dengan pendekatan harga terjangkau, rasa variatif, dan strategi pemasaran digital. Konsep bisnis ini memberikan fleksibel tinggi serta efisiensi dalam operasional sistem kemitraan yang ditawarkan membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha kopi. Melalui roadmap 3 tahun yang sudah dijelaskan tadi, Kopi Sejuta, Kopi Sejuta Rasa menargetkan posisi strategis di industri minuman kopi Indonesia, fokus pada kualitas rasa, branding, keterlibatan dalam UMKM, serta promosi digital menjadikan bisnis ini berpotensi tumbuh pesat, berkelanjutan, dan berdampak di kalangan anak muda dan masyarakat pada umumnya. Berikut lampirannya, contoh gambar kemasan dari Kopi Sejuta Rasa, terus ilustrasi contoh gerobak operasional, terus logo dari produk kami. Nah, berikut referensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.